dari gue sih, gue biasanya sebenarnya mengaplikasikan teori-teori yang emang udah ada sih, kayak time management, task management. Bagi gue, setiap orang pasti punya 24 jam gitu ya, waktu 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam lagi waktu bebas gitu ya, mau nongkrong atau belajar lagi. Nah, yang kedua terkait dengan task management. Biasanya gue sehari-hari itu bikin to-do list. Kalau di Ops itu udah biasa kita bikin to-do list. Karena kita ada reporting setiap sore terkait list pekerjaan apa aja yang kita kerjain. Kenapa to-do list itu penting? Menurut gue itu bisa menjaga fokus. Kemudian komitmen juga, bisa selalu cek apa yang gue kerjakan. Gue masuk masa probation ya, masuk ke auto. Itu gue dapet challenge dari atasan gue, Pak Robin, itu untuk gimana caranya lu setup tim lu gitu ya, desainnya gimana, secara responsibility-nya, secara scope kerjaan, kemudian juga setup culture, gimana teman-teman tuh di helpdesk dan monitoring itu bisa punya attitude yang baik. Nah, dari itu benar-benar gua melakukan sesuatu hal yang benar-benar di luar kebiasaan gua. Karena dulu gue itu seorang technical based people. Jarang banget gua dealing with people gitu, one on one sama orang itu jarang. Gua lebih banyak kerja itu menyendiri lah gitu ya, problem solving. Gua waktu itu banyak berdiskusi sama head ya, mulai dari head IT, head business, head product gitu ya, digital operation, and so on. Di situ gue coba gathering setiap ekspektasi yang ada di mereka terkait dengan helpdesk dan monitoring. Nah, dari situ gue berhasil, outputnya gue berhasil setup tim gue jadi spread team ya, jadi ada 3 tim yang memang fokusnya itu berbeda-beda. Kemudian secara culture juga dari teman-teman ke-measure oleh atasanku juga baik dan ada progress. Itu sih, gue pasti nyari tahu gitu, apakah isunya itu karena memang gue punya bandwidth itu kurang, artinya Ardi ini terlalu banyak kerjaannya. Pasti yang gue lakukan yaitu gue bilang ke atasan gue, bandwidth gue kurang dan gue butuh bantuan. Nah, kalau misalnya terkait dengan teori-teori ataupun butuh bantuan dari unit lain, gue ngobrol entah unit lain, entah divisi lain. Ini juga ada keterkaitan dengan core value yang lain. Pertama, dari tim, yang penting dari tim itu kita ada kerjasama tim. Poin pertama kerjasama tim. Jadi kan banyak pekerjaan tuh, misal ada project, kemudian ada provisioning server dan permintaan divisi lain, provisioning laptop, kemudian ada remediasi, ada audit PCI. Nah, ini kita harus pintar untuk membagi porsi buat masing-masing ya. Jadi kita harus bisa membagi mana yang lebih cocok, ini ngerjain yang mana. Kemudian kita bikin kayak tabel gitu kan. Terus masing-masing kita proporsikan kerjaan di misal provisioning server ada banyak, ada puluhan. Kita bagi nih, misal ada berapa server, kemudian yang lain di berapa server, jadi semuanya bisa selesai sesuai dengan timeline yang ada. Nah, poin kedua yaitu kita menggunakan skala prioritas ya. Jadi saya kalau misal mengerjakan sesuatu tuh kita harus memprioritaskan mana yang urgent terlebih dahulu, yang terpenting lebih dahulu. Jadi yang dirasa mendesak kita kerjain terlebih dahulu ya. Kalau dari pengalaman pribadi sih adanya pekerjaan yang hektik, kayak riuh gitu, yang bersama-sama datang. Nah, itu kan pasti kita pusing ngaturnya. Pekerjaan itu bersifat kritikal, jadi harus ada keputusan pas waktu itu juga, keputusan yang cepat. Nah, yang saya lakuin kalau itu terjadi tuh, kita harus bisa koordinasi dengan tim, konsultasi dengan tim, dan harus konsultasi dengan atasan apa keputusan yang terbaik.
kita sama-sama mungkin konkal bareng Pak, konkal terus kita meeting bareng, harus ambil keputusan secara bareng-bareng. Jadi kita nggak ambil keputusan sepihak. Nah kalau misal ada kejadian pekerjaan yang nggak komplit, kan biasanya kan nggak sesuai dengan timeline kan, molor. Nah itu biasanya kita tanyakan tuh, kita evaluasi bareng kan, apa yang membuat pekerjaan itu nggak selesai, apakah kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu, atau kita ada masalah internal atau ada masalah eksternal, misal masalah antar divisi atau rekan. Jadi semuanya itu bisa dievaluasi untuk kita tahu apa yang harus diperbaiki dari masalah tersebut. Jadi kita minta waktu lagi buat menyelesaikan pekerjaan tersebut.